Oke, di video kali ini saya ingin melanjutkan ya review match untuk 3 pertandingan kemarin di hari Selasa ya. Ada Dewa United lawan Barito Putra, lalu Madura United lawan Rans, lalu ada Borneo FC lawan Persija Jakarta. Kita mulai dulu dari Dewa United lawan Barito, di mana kedudukan akhir 2 sama. Untuk Barito Putra sebetulnya menghadapi Dewa United ya, harusnya nggak terlalu banyak masalah, tapi memang 2 gol yang tercipta dari titik putih semua. Ya ini membuat Barito Putra gak berhasil ya memperoleh 3 poin. Jadi untuk Barito Putra yang berapa kali saya sudah katakan ya dari catatan saya, memang dari hasil inkonsisten Barito Putra sejauh ini, ya saya bilang memang dari skema permainan Coach RD. Ya, saya berapa kali katakan kalau Barito Putra sebetulnya diisi dari pemain-pemain yang menurut saya cukup bagus. Artinya masih bisa lah untuk bersaing ke 4 besar. Memang saat ini Barito masih berada di peringkat ke-7, tapi untuk kehilangan banyak poin di 5 pertandingan terakhir kan cukup disayangkan ya, karena Barito sebetulnya kalau misalkan di 5 pertandingan ini bisa minimal menang 3 kali, mungkin Barito sudah bisa memepet Persib Bandung atau Bali United atau PSIS Semarang ya. Tapi intinya memang terlihat di pertandingan kemarin lawan Dewa United, permainan Barito Putra masih belum maksimal. Memang bisa menciptakan banyak peluang atau meng-create peluang gitu ya. Tapi kalau dari sistem permainan, saya bilang Barito ini masih belum pada levelnya. Saya pernah menonton Barito Putra ini bermain bagus. Jadi ketika Barito Putra seperti bermain di bawah level yang saya pernah lihat, ya inilah yang saya bilang Barito Putra harus cepat menemukan ke level permainannya lagi. Tapi sejauh ini memang saya nggak melihat kalau Coach RD ini sudah ada evaluasi atau mungkin apa yang perlu diperbaiki ya dari hasil inkonsistennya Barito sejauh ini. Kemarin lawan Dewa United ya memang gol yang tercipta dari Nathan ya itu cukup bagus. Lalu Gustavo Tocantins bisa melakukan gol yang cukup baik juga ya, itu assist dari Renan Alves. Ya memang dari kedudukan 2 sama ya, dengan kondisi stadion yang memang nggak terlalu bagus ya untuk menjalankan permainan dari 2 tim. Tapi ya saya bilang Barito Putra harus cepat melakukan evaluasi terutama dari sisi pelatih. Kalau dari permainan dari pemain-pemain Barito, saya bilang ini nggak ada masalah untuk Barito ya. Kalau saya bilang untuk komposisi pemain saat ini, tapi yang harus diperhatikan lebih ke pelatih. Saya sudah beberapa kali memberikan kritik kepada Coach RD. Ya, kalau Coach RD harus cepat bisa merubah permainan Barito Putra kepada levelnya lagi. Ini jujur masih belum pada levelnya ini Barito Putra. Karena saya sudah katakan tadi, saya pernah melihat Barito Putra ini pernah bermain cukup bagus. Nah, saya ingin kembali lagi Barito Putra bisa bermain pada saat saya nonton waktu itu. Ya, jadi dengan hasil imbang ini memang memperoleh 1 poin cukup berarti ya di kandang Dewa United. Lalu di stadionnya juga kurang mendukung ya ke skema permainan karena masalah hujan ya, jadi cuaca. Tapi ya untuk kedepannya saya berharap dari sisi skema permainan semoga Coach RD sudah lakukan evaluasi atau pembaruan. Saya nggak pengen Barito Putra ini ya kalau sudah di peringkat ke-7 sebetulnya sudah bagus. Karena kan di musim lalu sempat ya bersaing di zona degradasi gitu ya. Tapi kalau dilihat sekarang masih memiliki chance untuk bisa masuk di 4 besar kan sayang gitu loh kalau Barito Putra justru nggak bisa konsisten. Karena yang dibutuhkan untuk masuk di 4 besar kan konsisten gitu loh ya. Jadi ini semoga Barito Putra ada evaluasi dari Coach RD ya. Jadi untuk Barito Putra tetap semangat dengan hasil imbang ini. Saya berharap besok menghadapi Persib Bandung ini bermain di kandang sendiri ya. Kita akan lihat bagaimana skema permainan dari Barito Putra bersama Coach RD. Lalu setelah itu ada Madura United lawan Rans ya. Di pertandingan ini juga imbang 2 sama. Sebetulnya sangat disayangkan kalau saya bilang Madura United harus kehilangan 3 poin ya. Lalu gol penyama kedudukan di menit ke-90 plus 6 kalau nggak salah itu dari Rivera ya. Jadi memang Madura United secara skema kemarin lawan Rans ya, saya bilang justru permainannya nggak sebagus pada saat bertemu dengan Persis Solo. Lawan Persis Solo Madura United bisa tampil baik. Tapi kemarin lawan Rans yang bermain di kandang sendiri, justru saya melihat ya permainan sedikit menurun gitu loh dari sistem skema permainannya daripada lawan Persis Solo. Artinya memang Madura United
pada saat menjamu Rans ini memang bermain kalau menurut saya kurang maksimal. Tapi kalau dilihat dari permainannya Rans, justru Rans ini sebetulnya nggak banyak bisa melakukan peluang-peluang gol. Ya, saya sudah katakan di preview, kalau dari skema permainan Madura United memang sudah lebih matang daripada Rans. Dan itu terlihat jelas kemarin selama 90 menit. Rans hampir susah untuk masuk ke pertahanan dari Madura United. 2 gol yang tercipta dari Rans itu murni dari kesalahan pemain belakang lagi. Ya, jadi ini berapa kali memang saya bilang Madura United nggak bisa disalahkan juga ke Sousa. Karena ini murni dari kualitas pemain belakangnya Madura United sendiri. Jadi ketika Sousa sudah melakukan evaluasi untuk di pertahanan, tapi ternyata kualitas pemain di pertahanan Madura United ternyata juga nggak bisa tampil maksimal, ya akhirnya harus kecuri 2 gol. Jadi memang murni kalau menurut saya ini dari kualitas pemain belakangnya Madura United, bukan salahnya Sousa. Karena saya melihat Sousa ini sudah ada perubahan dari sisi line up ya, ketika kemarin kalah lawan Persis Solo. Alex Panjin bermain di sebelah kiri, lalu Koko Ari bermain di kanan. Ya, di sini Farudin Arianto juga nggak bisa bermain. Ya, sebetulnya nggak masalah. Karena kan Farudin juga saya melihat performanya sudah ada sedikit menurun gitu ya. Jadi digantikan oleh posisinya Ahmad Rifai ya. Ahmad Rifai juga sebetulnya bagus bersama Cleberson. Tapi yaitu kualitas pemain belakang Madura United ya ternyata nggak bisa maksimal lah kalau saya bilang. Jadi 2 gol yang tercipta dari Rans itu murni karena memang kesalahan pemain belakangnya Madura United. Ya, tapi Madura United walaupun saya bilang nggak bermain maksimal pada saat menghadapi Rans, tapi tetap bisa mendominasi permainan. Peluang yang tercipta dari Madura United itu banyak. Ya, banyak sekali dari Salim Tuharea, dari Dalberto ya, berapa kali miskomunikasi dengan Malik Rizaldi. Ya semoga komunikasi ya dari Malik Rizaldi dan Dalberto ini semoga bisa semakin padu, karena kemarin ada beberapa kali momen ya Dalberto lebih mengeksekusi bola-bola tinggi sendiri ya, padahal di belakang ada Malik Rizaldi. Itu kan bentuk dari komunikasi. Jadi semoga komunikasi dari Dalberto dengan Malik Rizaldi bisa lebih baik. Ya, jadi kembali lagi artinya Madura United dengan menciptakan banyak peluang sampai menit terakhir bisa menciptakan gol, itu membuktikan kalau memang Madura United sebetulnya dari skema permainan sudah bisa berjalan, walaupun memang saya bilang kurang maksimal gitu, apalagi bisa maksimal ya. Kalau bisa maksimal saya bilang nggak terlalu banyak masalah harusnya lawan Rans. Jadi artinya ya memang sangat disayangkan kalau misalkan memang Madura United sudah bisa menciptakan gol, tapi karena di kualitas pemain belakang ternyata belum bisa tampil maksimal ya inilah yang terjadi. Madura United harus kehilangan 3 poin penting. Ya, jadi dengan hasil imbang ini ya saya bilang kesimpulan saya memang secara 90 menit Madura United tampil kurang lebih baik daripada kemarin lawan Persis Solo. Tapi dari sisi skema permainan jelas kalau Madura United ini lebih matang daripada Rans. Ya, buktinya bisa menciptakan banyak peluang. Rans ini hampir nggak ada peluang di babak kedua. Tapi ketika Sandi yaitu masuk menggantikan bek kanannya Dalendoke, yaitu memang langsung membuat perubahan ya dari sisinya Alex Panjin. Sebetulnya Alex Panjin ini sudah terlihat staminanya menurun. Saya nonton gitu loh sebelum kedudukan masih 1-1. Tapi ya memang Sousa telat ya saya bilang mengganti posisi pemainnya Alex Panjin karena staminanya sudah terlihat ngedown. Dan akhirnya benar saja 2 gol dari sisi kanan semua. Ya ini kembali lagi ke masalah pertahanan aja untuk Madura United. Ya dengan hasil imbang ini saya berharap Madura United bisa tampil terus bisa konsisten, karena dalam 2 pertandingan ini lawan Persis Solo bagus walaupun kalah, lalu lawan Rans kalau saya bilang skemanya kurang maksimal tapi hasilnya imbang. Ya semoga nanti pertandingan ketiga menghadapi Persija Jakarta ini seru ya, sama-sama bola possession. Ya saya berharap tetap bisa konsisten. Ya, jadi tetap semangat untuk Madura United. Lalu terakhir ya, ada Borneo FC lawan Persija Jakarta. Di sini Borneo bisa menang 3-1 ya. Ini gol dari Siran cukup bagus. Itu ada kesalahan dari Hansa Muyama, lalu gol dari Pluim ya. Ini yang saya bilang cukup bagus karena melalui kreativitas serangan. Ya, itu asisnya Stefano Lillipali. Lalu gol ketiga dari Iko Mang Teguh itu melalui servis bola mati atau corner kick ya. Lalu Persija Jakarta memperkecil kedudukan lewat Gustavo, itu asisnya cukup bagus ke Rio Matsumura. Jadi selama 90 menit ya untuk Borneo FC saya bilang memang nggak ada masalah. Saya sudah katakan di preview kemarin, sebetulnya dari skema permainan dulu
Ya, Persija Jakarta ini sebetulnya bisa mengimbangi Borneo FC, tapi kembali lagi ke masalah kualitas pemain. Ya, gol pertama dari Siran itu yaitu ada blunder dari Hansa Muyama. Lalu setelah ketinggalan 1-0, Persija Jakarta tampil ya memang cukup baik. Cuma kreativitas di sektor tengah nggak ada gacos, kerasa banget ya kalau Persija lebih mengandalkan ke Rio Matsumura untuk melakukan serangan. Jadi disinilah Persija Jakarta walaupun bisa bermain dengan bola possession, tapi berapa kali selalu kandas. Peluangnya juga nggak terlalu banyak. Ya, ini yang saya sudah bilang di preview kemarin, kalau Borneo FC dengan Persija yang membedakan adalah di masalah penyerang. Ya, lalu ketika masuk di babak kedua, Borneo FC saya bilang tetap tampil konsisten. Ketika mendapatkan momentum untuk melakukan serangan cepat, ya Borneo FC melakukannya. Cuma melakukannya itu nggak pragmatis ya, yang artinya hanya mengandalkan serangan balik aja. Tapi tetap terlihat passing-passing yang bagus. Inilah yang membuktikan kalau Borneo FC, saya bilang ya tim paling konsisten, karena ketika melakukan penyerangan cepat itu nggak hanya mengandalkan serangan balik, tapi tetap mengandalkan passing-passing yang artinya ada kreativitas. Ini terbukti dari golnya Pluim, itu kan golnya melalui passing-passing dari beberapa pemain dulu ya, sebelum Pluim bisa mengheading assist dari Lili Pali. Jadi artinya memang ya Borneo FC sudah terbentuk nih dari skema penyerangan. Lalu gol ketiga dari Iko Mang Teguh itu dari servis bola mati ya. Kembali lagi pertahanan Persija nggak ada yang mengkawal, memarking ya posisi Iko Mang Teguh. Jadi memang cukup bebas. Jadi untuk Persija memang ya saya bilang tinggal ke kualitas pemain. Kalau ke skema permainan Persija ini nggak ada masalah di bawah Thomas Doll. Saya sudah mengatakan kalau Thomas Doll bersama Persija, saya bilang saya sangat setuju kalau Thomas Doll tetap stay gitu bersama Persija, karena jelas bisa membuat permainan Persija ini bagus. Sama seperti Huistra bersama Borneo, bisa merubah permainan Borneo lebih atraktif, lebih berkreativitas. Tapi memang perbedaannya kalau Huistra memiliki komposisi pemain yang ya saya bilang matang-matang lah ya. Kalau Persija Jakarta ya memang persoalannya masih di masalah kualitas pemain. Jadi Thomas Doll terlihatlah seringkali melakukan rotasi. Tapi dari kekalahan ini ya untuk Persija Jakarta, saya melihat kalau sebetulnya ada sisi positifnya, yaitu ketika Marco Simic diduetkan dengan Gustavo, sebetulnya permainan Persija ini terlihat lebih bagus. Ya, ini juga memang saya bilang Rico Simanjuntak ya, yang saya sudah bilang di preview kalau sering melakukan persahabatan ya, diduetkan Rico dengan Simic, ini sudah terlihat mulai padu lagi. Jadi semoga dari kekalahan ini Persija Jakarta bisa belajar gitu, kalau memang Thomas Doll sebetulnya ada alternatif lagi ketika Gustavo diduetkan dengan Simic, itu buktinya masih bisa melakukan penyerangan yang lebih baik. Karena kan PR dari Persija sejauh ini yang saya selalu kritik adalah di masalah penyerangan ya, untuk melakukan peluang-peluang gol masih minim. Nah, kemarin lawan Borneo ya saya bilang ketika Gustavo masuk dengan Simic diduetkan bersama, ya memang untuk melakukan serangan lebih banyak lah untuk bisa menciptakan peluang. Marco Simic juga ada satu tendangan yang kena tiang kalau nggak salah. Ya, jadi artinya dari kemenangan ini untuk Borneo FC saya nggak terlalu banyak masukan ya, karena bermain sudah cukup bagus. Lalu ketika sudah unggul 3-0, Huistra banyak melakukan rotasi pergantian pemain ya kepada pemain-pemain yang mungkin jarang dimainkan, jadi nggak ada masalah. Ya, saya bilang cukup konsisten sekali untuk Borneo FC. Ya, jadi selamat ya untuk Borneo mendapatkan 3 poin. Lalu untuk Persija Jakarta dari kekalahan ini, ya memang kalahnya cukup banyak ya. Tapi kalau boleh dibilang memang 2 gol yang tercipta dari Borneo itu memang ada kesalahan dari pemain belakangnya Persija. Jadi ya tinggal di masalah pertahanan ya, kualitas pemain belakang Persija. Tapi sisi positifnya dari kekalahan ini, mungkin Thomas Doll sudah mengantongi ya, kalau mungkin ada strategi lain, yaitu menduetkan Gustavo dengan Simic yang memang terlihat melakukan peluang-peluangnya ini jauh lebih efektif. Jadi semoga dari kekalahan ini ada sisi positif yang bisa diambil dari Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Ya, jadi tetap semangat untuk Persija Jakarta. Jadi ini aja review match dari 3 pertandingan yang saya sudah nonton semua kemarin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you.